Cek, cek. Baik, shalom warga kerajaan Allah. Selamat malam, selamat datang dalam ibadah Bali Blessing malam hari ini yang spesial diadakan melalui Zoom meeting. Dan untuk malam hari ini, seperti yang Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan yang terkasih sudah melihat di pengumumannya bahwa hari ini adalah Prayer and Miracle Healing Session, di mana setiap peserta dari Zoom meeting malam hari ini sudah mengirimkan juga beban doa masing-masing yang terbagi dalam beberapa kategori, dan nantinya beban doa itu akan didoakan langsung oleh para tim pendoa yang sudah standby bersama dengan seluruh tim dari Bali Blessing dan juga bersama dengan pembicara malam hari ini, Bapak Pendeta Elusai Frankie Utana, yang juga akan menyampaikan firman Tuhan malam hari ini ya. Saya sapa dulu buat yang sudah bergabung, selamat malam. Ada Mbak Putu Endah Susiani, selamat malam. Juga ada Bapak Carol, ada Bapak Alison Sitohang, betul Pak ya? Selamat malam Pak. Dan ada Om Frankie juga sudah bergabung. Shalom Om Frankie, selamat malam. Ada Yani Bailao, juga ada GR Excellent ya. Dan untuk malam hari ini ada pun beberapa peraturan do and don'ts yang Bapak Ibu harus ketahui, bahwa ketika mengikuti Zoom meeting pastikan tetap berpakaian yang sopan juga, dan pastikan ketika Anda menyalakan video, latar belakang Anda juga tetap menampilkan pemandangan yang sopan juga, sehingga setiap yang mengikuti ibadah malam hari ini juga bisa berkonsentrasi dengan baik dalam mengikuti ibadah dan tidak terganggu dengan apapun yang melintas Bapak Ibu Saudara ya. Dan untuk malam hari ini, untuk mute dan unmute-nya itu akan diatur oleh admin kami, sehingga jika Bapak Ibu Saudara sudah langsung masuk, itu otomatis akan langsung unmute, jadi jangan bingung, bukan masalah di device Bapak Ibu Saudara. Dan nanti ketika ada slot khusus untuk kesaksian dan juga untuk memberikan pergumulan doa, nanti admin akan memberikan akses khusus untuk Anda bisa unmute device Anda untuk bisa berbicara dan bisa didengar langsung oleh Pak Om Frankie dan juga oleh rekan-rekan para pendoa lainnya dan seluruh tim Bali Blessing. Dan malam hari ini seperti biasa akan ada doa pembukaan Bapak Ibu Saudara, kemudian akan dilanjutkan dengan praise and worship session, kemudian setelah itu akan dilanjutkan juga oleh firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Elusai Frankie Utana, kemudian setelah itu baru ada prayer and miracle healing session, dan juga ada beberapa pengumuman. Untuk Bapak Ibu Saudara yang mengikuti Zoom meeting ini tanpa mendaftarkan terlebih dahulu melalui link yang sudah dibagikan, tanpa melalui email, Bapak Ibu bisa langsung chat kepada nomor yang menghubungi Anda melalui WhatsApp untuk memberikan pergumulan doa Anda. Dan juga untuk Anda yang kebetulan mungkin mendapatkan link dari teman-teman Komsel, dari teman-teman lainnya untuk bergabung di Zoom meeting malam hari ini, Anda juga bisa langsung chat pergumulan doa Anda jika tidak keberatan ke beberapa nomor, atau bisa langsung di aplikasi Zoom ini Bapak Ibu Saudara ya, sehingga nanti bisa didoakan, bisa di follow up, dan juga bisa didoakan langsung oleh Om Frankie atau Bapak Pendeta Elusai Frankie Utana. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan langsung saja mulai ibadah Bali Blessing malam hari ini. Saya kembalikan terlebih dahulu kepada Studio 1, ada Bung Hemi di sana ya, yang siap untuk memimpin praise and worship session malam hari ini. Shalom Bung Hemi di Studio 1, sudah siap untuk bersama-sama memimpin worship session di Bali Blessing malam hari ini. Kami masih menantikan. Baik Bapak Ibu, sementara ini untuk Anda yang juga masih menantikan, jadi sekali lagi saya ingatkan beberapa rules-nya atau peraturannya. Pastikan Anda menyalakan video, dan juga ketika Anda menyalakan video pastikan tempatnya sudah prepare dengan baik, dan latar belakang Anda kalau ada anak-anak atau ada teman-teman yang melintas, dipastikan juga sudah sopan Bapak Ibu Saudara ya, dan tetap memakai pakaian yang sopan karena biar bagaimanapun ini adalah ibadah. Dan sekali lagi saya mau menyapa dulu teman-teman yang ada di Studio 1, ada Bung Hemi dan juga rekan-rekan dari tim Praise and Worship yang sudah siap ya untuk memimpin worship session di ibadah Bali Blessing malam hari ini. Studio 1, Shalom. Sudah siap Bung Hemi?
Silakan Bung Hemi dan rekan-rekan dari Present Worship. Kita menantikan Bung Hemi dan juga teman-teman dari Present Worship untuk bisa langsung bersama-sama memimpin kita dalam bersuka cita bersama meskipun terpisah jarak dan waktu ya. Tapi kita sama-sama akan memuji dan menyembah Tuhan malam hari ini dalam ibadah Bali Blessing, Miracle and Healing Session. Shalom warga kerajaan. Silakan Studio 1, Bung Hemi dan rekan-rekan. Shalom, mari kita siapkan hati kita terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama. Bapa, kami mengucap syukur jika melalui ibadah Bali Blessing Zoom ini, kami boleh bersama-sama dengan saudara kami menikmati hadirat-Mu. Kami bersama-sama bersekutu bersama dengan Engkau, Raja di atas segala raja, Allah yang layak kami sembah dan kami tinggikan. Kuasa-Mu sungguh dahsyat. Kuasa-Mu tidak pernah terbatasi oleh dimensi ruang dan waktu. Karenanya dimanapun kami berada saat ini, melalui ibadah Bali Blessing Zoom saat ini, Kuasa-Mu sanggup menjamah setiap kami. Kasih-Mu memulihkan setiap kami. Segala sesuatu kami bawa dalam hidup ini Tuhan, malam hari ini kami persembahkan, kami bawa setiap pergumulan kami, dan kami percaya Engkau Raja di atas segala raja, menjadi pertolongan pertama bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, melalui firman yang hendak disampaikan oleh hamba-Mu, akan menjadi berkat bagi kami, menjadi terang bagi jalan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dengan kuasa-Mu dimanapun kami berada, yang sakit akan disembuhkan. Amin. Yang terikat akan dilepaskan. Dan yang letih lesu Tuhan akan berikan kekuatan baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu ya dan amin. Akan menjadikan bagi kami umat-Mu yang memiliki kecakapan di dalam menimbang segala perkara. Sehingga kami bisa bedakan mana yang benar, mana yang baik, mana kehendak Allah yang sempurna. Sehingga di dalam setiap musim kehidupan yang kami lalui, pergumulan apapun juga, bersama dengan Engkau, kami menjadi lebih daripada pemenang. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ibadah Bali Blessing Zoom malam ini menjadi berkat bagi banyak orang, dan nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Amin. Firman Allah berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Dia, karena hanya Dialah andalan kita satu-satunya. Mari kita puji Dia. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau, hanya Kau di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak
Aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Haleluya. Dialah sumber kekuatan kita. Dan kita percaya sebagaimana firman-Nya berkata, Dia yang menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Karena itu mari kita katakan bersama-sama, aku tidak akan pernah meragukan Engkau Tuhan. Karena Engkau Allah yang selalu aku andalkan. Engkaulah sumber kekuatanku. Dialah pada saat ini Tuhan, Engkau berfirman bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagiku. Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan selamatkanku.
bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Sekali lagi, kau berfirman, kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya, kami percaya kepadamu, ya Tuhan. Kaulah sumber kekuatan kami, Kaulah yang menyembuhkan kami, Tuhan. Oh Bapa, Kaulah yang memulihkan kami, yang membalut luka hati kami, Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih jamanmu, terima kasih lawatanmu, Tuhan. Syukur, syukur. Di saatku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Di saatku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saatku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Oh, di saatku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya.
Jesus. Baik, shalom semua. Kita berdoa. Dalam hadirat-Mu, kami percaya kasih-Mu nyata, dan saat ini kami belajar kebenaran-Mu. Roh Kudus pimpin kami dalam nama Yesus. Dan kami akan melihat kenyataan ilahi terjadi. Setiap kami yang hadir baik di Zoom maupun melalui link YouTube, atau juga kalau ada di Facebook, kami yakin pasti Tuhan hadir dengan cara yang ajaib. Dalam nama Yesus, kami terima kebenaran-Mu. Amin. Baik. Nah, malam yang berbahagia ini dalam hadirat Tuhan, kita akan belajar bersama-sama dengan tema, kalau saudara suka dengan tema, yaitu hati yang siap menerima janji Tuhan. Nah, bicara janji Tuhan tentu saja bukan hanya bicara tentang kesembuhan secara jasmani, tapi juga bicara ekonomi, keluarga, juga bicara tentang hal-hal yang tidak mungkin bagi Tuhan itu mungkin. Dan bukan itu saja, kita perlu tahu bahwa tentang janji Tuhan, supaya kita masuk kepada hal-hal yang lebih bersama Tuhan, yaitu mujizat itu bukan apa saja yang saudara mau, itu terjadi yang Tuhan buat baru saudara sebut mujizat. Sekalipun belum terjadi, kalau selama saudara hidup dalam kebenaran, bagi saya, itu adalah mujizat Tuhan. Nah, untuk itu kita lihat dari Mazmur 41, ayat pertama sampai dengan 14, tapi saya akan baca cuman ayat 2 sampai dengan 5. Doa minta penyembuhan, salah satu janji Tuhan. Berkata begini ayat 2, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah, Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau tak akan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Ayat keempat, Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Kalau aku kataku, Tuhan, kasihanilah aku, sembuhkanlah aku sebab terhadap Engkaulah aku berdosa. Nah, dari ayat-ayat tadi, ayat 2 sampai dengan 5, coba kita lihat. Janji Tuhan yang disediakan bagi saudara dan saya, orang percaya. Nah, janji ini janji. Kalau kita tahu bicara tentang kasih Tuhan, itu tidak bersyarat. Dia mengasihi saudara ketika saudara pun sedang berdosa, dia mengasihi. Dan dia menunggu, memberi kesempatan untuk saudara berbalik, untuk menikmati pesta kerajaan Allah. Tapi kalau bicara janji, itu ada syaratnya. Nah, untuk itu kita lihat dulu, janji yang disediakan, janji Tuhan yang dia sediakan itu apa? Ayat 2 dibilang berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah, Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Janji pertama di sini kita lihat diluputkan dari kecelakaan. Kecelakaan apa aja? Panah di waktu siang tidak bisa menyentuh saudara, kedahsyatan malam tidak bisa menjamah saudara, virus bakteri tidak bisa datang untuk mencelakakan saudara. Harus saudara percaya itu. Dilanjutkan ayat ketiga. Janji Tuhan apa di situ? Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya. Sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau tak akan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Di sini ada 3 janji Tuhan. Yaitu perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, tidak dipermainkan musuh. Musuh siapapun tidak bisa mempermainkan kita. Senjata yang ditempa pun tidak bisa menyentuhkan kita. Kalau kita baca dalam Yesaya. Seperti itu janji Tuhan yang dahsyat, hebat malam ini untuk saudara dan saya. Janji Tuhan dalam ayat keempat. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya, kau pulihkan sama sekali dari sakitnya. Di sini kita lihat, janji Tuhan di ayat keempat, dipulihkan dari penyakit. Jadi penyakit apapun tidak bisa menyentuh kita. Itu janji Tuhan. Nah, kalau Tuhan yang berjanji, tentu saja kita harus berharap. Nah, bicara tentang harapan, kalau harapan kita hilang, sama dengan
nyawa kita pun, kita sekalipun hidup, sepertinya tidak bernyawa. Makanya harapan kita apa janji Tuhan ini? Mari kobarkan harapan saudara. Bahwa harapan saudara, bahwa apapun yang terjadi saat-saat ini, kondisi apapun, saudara harus tetap percaya, namanya harapan, tetap percaya janji Tuhan ini. Saudara tidak usah bertanya, kapan itu terwujud? Namanya harapan, kita tetap percaya saja. Sampai kalau itu terwujud, itu kenyataan, bukan lagi harapan. Nah, kita masuk lebih lagi sekarang, kalau begitu, janji-janji Tuhan yang seperti itu hebatnya, bahwa saudara dan saya akan diluputkan dari kecelakaan, perlindungan Tuhan pasti terjadi, pemeliharaan Tuhan tidak dipermainkan musuh, dipulihkan dari penyakit. Nah, kira-kira hati yang siap menerima janji Tuhan itu yang bagaimana? Nah, ini yang perlu kita persiapkan hati kita. Kalau kita tetap berharap kepada janji Tuhan, bahwa janji Tuhan itu tidak pernah tidak ditepati. Kalau harapan itu tetap kita terus bergantung kepada janji Tuhan. Tapi ada hati yang perlu dipersiapkan. Hati yang siap menerima janji Tuhan itu yang bagaimana? Kita lihat kembali ayat yang kedua. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Dari ayat 2 ini berarti, dan ayat 5 dibilang begini, kalau aku kataku, Tuhan kasihanilah aku, sembuhkanlah aku, sebab terhadap engkaulah aku berdosa. Jadi dari kita lihat dari janji Tuhan, hati yang harus kita siap di ayat yang kedua ini, berbicara tentang memperhatikan orang lemah. Hati yang memperhatikan orang lemah. Itulah hati yang siap menerima janji Tuhan. Orang lemah, bicara keluarga yang lemah, kita harus punya hati untuk menolong mereka. Baik itu di dalam hal keuangan, hal makan minum, mungkin terjadi ada keretakan dalam keluarga mereka. Kita menceritakan tentang Tuhan kita yang hebat, Tuhan kita yang pemulih. Kalau mereka yang butuh pekerjaan, kita mungkin tahu informasi, nah kita bisa buat seperti itu. Atau masalah kesehatan mereka, pekerjaan, komunitas, maupun keuangan. Saudara mungkin bilang, di musim-musim seperti ini, kami pun kesulitan. Bukan hanya harus saudara menolong orang yang lemah dengan keuangan saudara, saudara bisa bawa dalam doa. Mungkin saudara mengerti kebenaran, saudara bisa bagikan kebenaran itu. Menceritakan apa yang saudara alami dengan Tuhan. Sehingga saudara jadi kuat untuk mereka. Ya. Terus dalam komunitas, bagaimana saudara sebagai orang yang duduk, menjadi orang yang membawa damai bagi mereka. Menjadi terang, menjadi garam. Ini contoh orang-orang yang memperhatikan orang lemah. Nah, kita lihat satu contoh, ada beberapa contoh dalam Alkitab, yaitu dalam Lukas 7, ayat 4-6, yaitu perwira Kapernaum. Kita lihat. Mereka datang kepada Yesus, dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, ia layak, engkau tolong, yaitu perwira Kapernaum. Sebab ia mengasihi bangsa kita. Saudara lihat, dia ini bukan orang Yahudi, tapi dia mengasihi bangsa itu. Dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Nah, orang Yahudi perlu keuangan untuk membangun satu tempat ibadah. Di situ punya kelemahan mereka. Perwira ini membantu mungkin dengan keuangan, ataupun ide-ide, ataupun pemikiran dia. Ini contoh kita lihat di sini. Ayat ke-6, lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Nah, kalau saudara lihat apa yang terjadi, yaitu perwira ini punya hati untuk menolong yang lemah, yaitu asisten keluarganya, hambanya. Nah, waktu dia punya hati untuk menolong orang yang lemah, kita lihat, dipulihkanlah dari penyakit asisten keluarga itu, hambanya mengalami kesembuhan. Dan saya percaya,
bukan perwira, bukan asisten keluarga dari perwira ini atau hambanya yang mengalami kesembuhan. Setidak-tidak perwira ini pun mengalami satu kesembuhan, mungkin makin yakin, makin dia menaruh hati, percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan. Itu kita lihat, jadi dipulihkan dari penyakit, janji itu digenapi, mengalami kesembuhan. Nah, saudara ada yang di Zoom maupun di YouTube ataupun di Facebook, hari ini dengar. Kalau saudara memiliki hati untuk memperhatikan orang lemah, itulah hati yang disiap untuk menerima janji Tuhan. Salah satu janji Tuhan, dipulihkan dari penyakit atau mengalami kesembuhan. Hari ini juga, waktu saya sedang share ini, di mana sudah berada, Tuhan pasti jamah saudara. Waktu niat hati mau melakukan, dan sudah itu saudara ambil keputusan dan dilakukan. Saat ini juga, Tuhan menjamah saudara. Apapun problem saudara, baik di YouTube, di Zoom, dalam nama Yesus, terjadi keajaiban Tuhan. Pasti terjadi. Karena ini yang Tuhan berkata. Nah, contoh yang lain lagi, kalau kita lihat, Kisah Rasul 9, ayat 36, 37, 39 sampai 40. Ya. Kisah Rasul 9 ayat 36. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani, Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Sudah perhatikan di situ. Ayat 37. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Saya perhatikan ayat 39, Kisah Rasul 9. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas. Dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis, mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Berarti selagi dia masih hidup, hatinya Dorcas ini selalu menolong orang yang lemah, orang yang kekurangan dalam sandang pangan, ataupun orang yang punya problema dalam hidup, dia suka menolong. Nah, makanya ayat 40 kita lihat, tapi terus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling kepada mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Sekali lagi, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun, lalu duduk. Apa yang kita lihat sini? Janji Tuhan diterima oleh Tabita, mengalami mujizat Tuhan. Nah, mari hari-hari ini, saudara tidak usah bersungut-sungut, mengeluh, selalu bersyukur, berterima kasih. Kekayaan sejati selama saudara percaya dia adalah Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat dan Raja di atas segala raja, itulah harta kekayaan sejati ada dalam saudara. Dan mari hidupilah kebenaran firman. Memiliki hati itu bisa memperhatikan orang lemah. Ini pasti terjadi. Percaya atau tidak, saudara harus percaya bahwa ini janji Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan juga mengalami, saya dengan latar belakang yang punya krisis kasih, waktu Tuhan pulihkan hati saya untuk menolong orang-orang lemah yang butuh kasih Tuhan. Makanya saya menerima, menampung mereka di rumah, diberi makan, diberikan tumpangan, diberikan kebutuhan uang saku, diberikan untuk sekolah. Dan saya melihat itu terjadi. Kesehatan saya terpelihara, keuangan saya tetap diberkati, hubungan suami istri tetap harmonis. Itu janji Tuhan. Itu kenyataan. Saya adalah saksi hidup, bukan berteori kepada saudara, tapi itulah kenyataan hidup. Jadi, kalau kita mau menikmati selalu janji Tuhan, baik itu mujizat, keajaiban, kesembuhan, apa saja, mari kebenaran yang pertama tadi, kita harus memperhatikan orang lemah. Justru ini saat-saat yang tepat, suasana yang tepat, justru di dalam orang sedang mengalami segala-galanya yang sedang terpuruk, baik ekonomi, kesehatan mereka. Saudara yang ada, bangkit,
dan juga saudara terima hari ini bukan hanya untuk diri saudara, tapi saudara perlu menjadi berkat bagi orang lain. Supaya kita mau melihat nama Tuhan dipermuliakan. Dan kita lihat kebenaran yang berikut, ya, yaitu kebenaran yang kedua, hati yang siap menerima janji Tuhan, yaitu percaya kemurahan Tuhan masih ada. Percaya kemurahan Tuhan masih ada. Dari mana kita bisa lihat? Rut pasal 2 ayat 2. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan saud Naomi kepadanya, pergilah anakku. Saudara tahu, Rut ini suku Moab. Waktu Naomi dengan Elimelek ke Moab, anaknya menikah. Yaitu Mahlon menikah dengan Rut. Tapi waktu Mahlon meninggal, Naomi harus kembali ke Bethlehem. Rut ikut serta. Saudara bayangin, di mata orang Yahudi, suku Moab itu adalah suku yang terhina. Tidak layak. Dia begitu banyak cercaan, banyak penolakan, saya percaya. Tapi dia tetap percaya, tetap apa yang Naomi percaya, Tuhan yang dipercaya, itu juga dipercaya Rut. Dia bilang, pasti di tempat ini ada orang yang bermurah hati. Dan saudara tahu itu adalah Boas. Boas itu gambaran Yesus. Dan apa yang terjadi? Boas sengaja melepaskan bulir-bulir jelai itu melalui pekerjanya. Dan Rut bisa menerima. Yang lebih hebat lagi, mereka menikah dari Rut, suku yang tidak layak Moab, karena percaya Tuhan dilayakkan. Janji Tuhan tergenapi. Dari dia tercatat lahir Daud sampai lahir Yesus. Di sini kita lihat Rut mengalami perlindungan Tuhan. Rut mengalami pemeliharaan Tuhan. Rut mengalami promosi Tuhan. Itu kenyataan. Makanya hari-hari ini, apapun kondisi saudara, percayalah, belas kasihan Tuhan, bahwa kemurahan Tuhan masih ada sampai hari ini. Jangan bingung, jangan takut dengan keadaan ini. Kemurahan Tuhan yang tidak saudara upayakan, tetap masih ada, tetap masih mengalir. Sisa-sisa jelai, bukan itu, janji-janjinya akan dilepaskan, berkat-berkatnya akan dilepaskan. Apa yang saudara butuhkan pasti tergenapi. Dan hati yang siap menerima janji Tuhan yang terakhir, yaitu kita harus kejujuran dan keterbukaan. Contoh yang kita bisa lihat, Mazmur 51, ayat 2-4. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betsheba, kasihanlah aku ya Allahku menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Ini pengakuan yang jujur dan keterbukaan dari Daud. Dan saudara tahu, Daud adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. Apa yang terjadi kalau saudara lihat, tidak dipermainkan musuh. Daud mengalami bagaimana Saul begitu iri dengan dia, berusaha untuk membunuh dia, tapi dia juga diluputkan dari kecelakaan. Dan dia tidak bisa dipermainkan musuh, sekalipun ada kekurangan-kekurangan yang dia buat. Cuman karena dia terbuka dan jujur, Tuhan buat hal-hal yang luar biasa. Jadi saya harap saudara yang ikut dalam ibadah ini, baik di Zoom, YouTube, maupun Facebook, sekali lagi mari, yang saya share, hati yang siap menerima janji Tuhan. Janji Tuhan yang tadi saudara dengar, yaitu janji Tuhan diluputkan dari kecelakaan, perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, tidak dipermainkan musuh, dipulihkan dari penyakit. Terus, hati yang siap menerima janji Tuhan yang bagaimana? Tadi saudara juga sudah dengar, yaitu kebenaran yang pertama, memperhatikan orang lemah. Yang kedua, yaitu percaya belas kasihan. Kemurahan Tuhan itu masih ada. Dan yang terakhir, kejujuran dan keterbukaan.
waktu ini saudara hidupi. Bukan di malam ini aja saudara terima mujizat. Sepanjang hari-hari lepas hari, selalu baru janji Tuhan itu tergenapi bagi saudara, sehingga menghadapi situasi ini, saudara tetap merdeka, tersenyum, tetap mengalami pesta kerajaan Allah, nama Yesus dipermuliakan. Nah, di malam berbahagia ini, baik, tiba-tiba saya terdorong untuk mau berdoa untuk saudara. Baik saudara yang ada di Zoom ini, maupun yang ada di line YouTube. Ya. Ada yang baru saja selesai operasi dalam 1 bulan ini, saudara masih merasakan kesakitan, sepertinya pemulihan itu begitu lambat. Nah, malam ini, dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Dia mau untuk menjamah saudara. Nah, saya tidak peka 100%, saya cuma mengikuti apa yang Roh Tuhan bawa. Kalau memang ada di Zoom yang bisa kita lihat, saudara bisa angkat tangan saudara biar host itu lihat. Kalau enggak ada, saya percaya di YouTube pasti ada. Tapi saya mau cek dulu di Zoom ini, kalau ada. Tolong saudara angkat tangan kalau ada. Tolong host bantu saya. Silakan, jika ada Bapak Ibu Saudara yang mengalami, yang di Zoom, yang mengalami apa yang dikatakan oleh Om Frankie atau Bapak Pendeta Frankie Utana, boleh angkat tangan, raise hand, atau boleh menggunakan fitur raise hand di YouTube, yang sedang mengalami pergumulan yang tadi sudah di-share oleh Bapak Pendeta Frankie Utana. Kalau ada, silakan angkat tangan, nanti admin akan bantu untuk unmute. Silakan, boleh angkat tangan. Baik. Sepertinya di Zoom tidak ada, Om. Oke. Tuhan, aku tetap percaya pasti yang mengikuti di YouTube ini Tuhan tahu. Dan hari ini aku berdoa untuk mereka yang mengalami seperti ini. Amin. Hari ini juga tangan kuasa-Mu menjamah mereka. Yang mereka baru selesai operasi, terjadi satu penghambatan kesembuhan itu. Hari ini, dalam nama Yesus Kristus Tuhan, sembuh total, sehat kembali, kuat kembali, dengan kekuatan yang datang dari Tuhan, untuk Tuhan dipermuliakan. Tuhan terima kasih. Baik, saya akan lanjutkan. Bagi saudara yang punya problem, yang ada di hidung, silakan saudara taruh tangan saudara di bagian hidung, dan Tuhan mau menjamah saudara. Saya tidak tahu entah itu polip, atau gangguan di dalam rongga hidung, di lubang hidung saudara. Hari ini juga Tuhan mau menjamah saudara. Tuhan, aku percaya, aku mengangkat tangan, baik di Zoom, kalau tidak ada di YouTube, aku percaya semua yang punya problem dengan hidung mereka, apa itu sakit polip atau apa saja, hari ini juga aku yakin dan percaya detik ini apa yang Tuhan taruh di hatiku, aku bergerak sesuai dengan tuntunan-Mu. Dalam nama Yesus, sembuh, sembuh, dan sembuh. Tuhan terima kasih. Hamba yakin betul, hamba percaya, tidak ada yang mustahil. Apa yang Engkau katakan, itu adalah satu kenyataan untuk setiap mereka menikmati satu kemuliaan Tuhan. Dan yang terakhir, untuk pernyataan ini, saudara yang punya problem di pergelangan tangan, entah tangan kanan atau tangan kiri, malam ini Tuhan mau berperkara dengan saudara. Ya, saudara yang ada di Zoom bisa angkat tangan, tunjuk tangan saudara. Baik, tolong host lihat kalau ada di Zoom. Silakan kalau ada di Zoom boleh angkat tangan Anda. Ada Bapak Tri Roh, betul ya? Bapak Tri ya? Terus? Ada Bapak Tri dan juga ada Pak Carol, ada Pak Alison Sitohang, Om. Ada 3 orang, Om. Oke, terletakkan tangan saudara. Yang mana saudara punya pergelangan yang sakit. Kalau dua-dua letakkan begini.
Kalau satu mana kanan kiri, silakan. Baik, oke. Baik di Ensel sini maupun pergelangan sini ya. Tuhan kau lihat di Zoom ini ada 3 orang, di YouTube hamba nggak tahu, nggak bisa kami lihat. Kalau ada di sana Tuhan aku percaya. Saat ini aku berkata, tulang, ensel, urat, otot saling menyesuaikan. Saling menyesuaikan pada tempat yang sebenarnya. Dan dalam nama Yesus, sembuh. Dan bagi yang rusak pergelangan ataupun urat-urat, engsel, apa saja, tercipta yang baru dalam nama Yesus. Terjadi keajaiban. Terjadi keajaiban. Tuhan aku yakin percaya. Janjimu ya dan amin. Terima kasih untuk kehebatanmu, untuk jamahanmu. Dalam nama Yesus, terima kasih. Coba yang di Zoom ini yang nyata saya lihat. Yang sakit saudara coba gerakan. Tolong digerakkan. Silakan, bisa digerakkan Bapak Ibu Saudara. Apa yang saudara alami? Kalau sembuh, lambaikan tangan saudara, biar host lihat. Coba gerakan. Wow, puji Tuhan. Yang Pak sembuh, Tri ya. angkat tangan saudara. Pak Tri ada ya? Oke, yang berbaju biru. Oke, haleluya. Haleluya. Pak Alison bagaimana? Pak Yang? Oke. Puji Tuhan. Pak Yang bagaimana Pak Yang? Sudah lebih baik? Boleh lambaikan tangan kasih sign? Oh, sudah melambaikan tangan, sudah lebih baik Om. Oke, percaya. Tuhan akan melanjutkan keajaiban-keajaiban itu. Dan mari saudara yang hadir di Zoom ataupun di YouTube, di Facebook juga ada ya Yanuar? Di Facebook sedang mengalami gangguan sebetulnya Om, Oke. tapi nanti kita akan tayangkan relay. Oke, yang ada di YouTube maupun di mana di Zoom ini, nah saudara sakit apa saja, problema apa saja, mari saya akan berdoa kepada saudara semua. Saudara letakkan tangan saudara, kedua tangan saudara di dada saudara. Dan saya akan berdoa bagi saudara. Tuhan, kau lihat setiap tangan-tangan yang diletakkan di dada mereka. Apapun yang sedang mereka mengalami, baik itu masalah dalam hal keluarga, kesehatan, pekerjaan, maupun dalam komunitas mereka ataupun keuangan. Hari ini juga Tuhan, yang sakit dalam nama Yesus, apapun sakitnya, nama Yesus lebih berkuasa daripada segala nama penyakit. Sembuh dan sehat kembali. Sehingga untuk mereka yang sedang mengalami di PHK, dirumahkan, mereka kebingungan. Aku percaya hikmat, marifat, kebijaksanaan ilahi turun. Mereka brilian, punya solusi dalam menghadapi hidup ini. Ada kreativitas, mereka akan bergairah. Tidak melihat masalah ini sebagai suatu masalah, sebagai jalan tertutup. Tapi ada jalan yang terbuka. Karena Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup untuk pekerjaan dan kehidupan mereka. Juga untuk keluarga yang sedang retak, sedang berada di hambang kacuran. Aku katakan kembali, disatukan dalam kasih, anugerah damai sejahtera Allah turun untuk keluarga mereka. Dan aku percaya Tuhan, mereka yang sedang kesulitan keuangan, biarlah mereka tidak selalu fokus dengan kekurangan itu. Tapi mereka melihat apa yang masih ada. Mereka bergairah, menyerahkan kepada tangan Tuhan. 5 roti 2 ikan masih berlaku untuk terjadi mujizat dan keajaiban. Dan hari ini, aku yakin di mana mereka berada. Aku lepaskan satu kuasa urapan Allah, penuhi mereka. Amin. Penuhi mereka. Penuhi mereka. Sehingga mereka tidak hidup dalam khawatir dan ketakutan. Tapi mereka punya keberanian bergairah. Melihat hidup ini mujizat yang terbesar. Hari ini mereka masih bisa di dalam YouTube maupun di Zoom, itulah mujizat. Tuhan, aku percaya berkat Tuhan menyertai mereka. Jawaban Tuhan terwujud bagi mereka. Semua yang mereka hadir, mereka akan mengalami pesta kerajaan Allah dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Nah, baik bagi saudara yang butuh dukungan doa atau nanti perlu untuk didoakan lagi, saudara bisa nanti menghubungi telepon-telepon yang nanti akan disampaikan oleh host. Baik, Tuhan Yesus memberkati.
saudara yang ada di Zoom maupun di YouTube. Haleluya. Amin. Silakan Baik. Januar. Terima kasih Om Frankie. Jadi Bapak Ibu Haleluya. Saudara, untuk Bapak Ibu Saudara yang sudah mengirimkan pergumulan doa, data Anda sudah ada di bank data kami, nanti akan di follow up dan didoakan oleh tim doa dari Bali Blessing. Dan sepanjang acara Bali Blessing ini, tim doa yang bertugas, ada Bapak Pendeta Iko, juga sudah mendoakan Anda semua, sesuai dengan pergumulan doa masing-masing. Jadi nanti kalau ada yang lebih lanjut, nanti data Anda akan di-follow up oleh tim doa, dan juga akan dibantu untuk sharing, dan juga untuk bisa menemukan komunitas yang tepat untuk Anda bertumbuh, sehingga Bali Blessing ini menjadi permulaan untuk Anda mendapatkan mujizat yang luar biasa, dan tetap percaya, karena mujizat berlangsung mulai dari dulu, sekarang, sampai dengan selama-lamanya. Tuhan Yesus tetap baik dan tidak berubah, Bapak Ibu Saudara ya. Dan saya serahkan kepada Pak Yohanes Immanuel untuk beberapa pengumuman. Silakan Pak Yohanes Immanuel, beberapa pengumuman dan informasi tentang Bali Blessing, dan juga untuk follow up doa, serta tim Bali Blessing yang lain yang juga mendukung pada malam hari ini. Silakan, saya serahkan kepada Pak Yohanes Immanuel. Silakan Pak Yohanes Immanuel. Dari Studio 1, Pak Yohanes Immanuel. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Lebih meriah lagi, puji nama Tuhan. Pada malam hari ini kita menyaksikan secara langsung bagaimana kasih Tuhan ada pada kita. Selamat buat Pak Alison, selamat juga buat Pak Tri, bagaimana Tuhan sudah memberikan mujizatnya. Nah nanti untuk Pak Alison ataupun Pak Tri bisa nanti menghubungi kami, menghubungi tim doa, untuk nanti dimintakan kesaksiannya. Ya. Bapak Ibu bisa menghubungi nomor 0811 399 5657. Saya ulangi, 0811 5657. Nanti tim doa Pak Iko ini yang akan menghubungi Bapak Ibu untuk Bapak Ibu bisa memberikan kesaksian, testimoni untuk mujizat Tuhan pada malam hari ini. Jumat depan kita akan kembali lagi mengikuti ibadah Bali Blessing melalui YouTube yang akan disampaikan pesan firman Tuhan oleh Pak Daniel Yanuar yang dari Surabaya. Ya, demikianlah informasi dari kami. Kakak Yan, silakan lanjutkan. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara, untuk Anda yang membutuhkan bantuan pastoral ataupun informasi seputar ibadah dan juga bantuan doa, Anda juga bisa menghubungi kami melalui media sosial di @rock_lembahpujian. Anda bisa DM, Anda juga nanti bisa menghubungi para tim doa serta tim Bali Blessing. Setiap pergumulan doa Anda akan dijaga kerahasiaannya dan akan diberikan kepada orang-orang yang berkepentingan saja Bapak Ibu Saudara, dan Anda juga tetap bisa mendapatkan semua informasi ibadah melalui media sosial sekali lagi. Dan besok pagi ada doa puasa secara online jam 6 WITA di YouTube channel Rock Ministry TV bersama dengan Bapak Pendeta Paul Suryanto, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi pastikan Anda tetap mengikuti ibadah dengan baik. Dan malam hari ini, wow luar biasa, ada pesan dari teman-teman yang ikut, lengannya sudah sembuh, sudah sehat, luar biasa. Dari Ibu Endah juga tadi ada pesannya di Zoom. Saya bacakan terlebih dahulu. Beberapa pesan-pesan yang menguatkan bisa menjadi kesaksian bagi kita. Terima kasih Pak Frankie, Ibu Vivi yang tadi pagi sharing info Bali Blessing juga sudah WA saya. Untuk semua peserta, semangat, Tuhan Yesus memberkati. Dan dari Pak Tri, puji Tuhan, lengan saya sekitar 2 bulan ini sakit sekali, tetapi sekarang sudah sembuh dan tetap saya bersyukur pada Tuhan Yesus. Puji Tuhan luar biasa. Baik, saya serahkan kepada Om Frankie untuk memberkati kita sekaligus menutup ibadah Bali Blessing pada malam hari ini. Boleh dibantu untuk admin? Bisa di-unmute Om Frankie? Silakan Om. Angkat kedua tangan saudara. Berjalanlah dalam jalur kebenaran Tuhan. Pandanganmu fokus hanya kepada Dia adalah Tuhan yang hidup dan hebat dan ajaib, namanya Yesus. Pikiranmu biarlah mengalami pembaharuan. Percayalah kepada yang tidak saudara lihat.
Perbaharuilah pemikiran seperti itu, dan kau akan lihat setiap langkah kakimu. Engkau tidak pernah bisa terantuk, karena ada tangan yang perkasa yang kokoh, itu menopang saudara. Dan Roh Kudus akan terus membawa saudara mengalir di dalam satu alunan aliran kebenaran. Dan di mana-mana engkau akan melihat pesta keajaiban, pesta mujizat, pesta yang tidak pernah kau alami dalam satu hadirat Tuhan yang hebat. Nah, berkat ini menyertai saudara, bukan hanya malam ini, tapi sampai Maranatha, Yesus datang kedua kali. Terimalah di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya, mari bersama-sama katakan, amin. Amin. Baik, shalom, Tuhan memberkati. Tuhan Yesus memberkati, tetap bersuka cita dan mengucap syukur. Sampai jumpa di Bali Blessing minggu Tuhan. depan. Tuhan Yesus Haleluya. memberkati saudara. Haleluya. Thank you, Amin. Yanmar, semua. Oke, Tuhan berkati. Tuhan Yesus memberkati.